Seberapa pentingkah seorang anak di mata Tuhan? Dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai anak-anak? Lalu apa yang Alkitab ajarkan pada orang tua perihal anak? Temukan jawabannya dalam Fakta Alkitab episode kali ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya ya. Alkitab memberi tempat penting untuk anak. Anak-anak di dalam Alkitab bukanlah sekedar renungan. Ada 1168 ayat dalam Alkitab yang menyebut kata anak-anak. Bahkan semua kata yang terkait dengan anak dan keluarga disebutkan sampai dengan 8.000 kali. Alkitab memberi tempat yang sangat penting untuk anak-anak. Di dalamnya, kita bisa menemukan selain penting bagi kita untuk memperdulikan dan memperhatikan perintah Tuhan, namun tidak kalah pentingnya juga untuk mengajarkan anak-anak mengenai pengenalan akan Tuhan secara berulang-ulang sampai semua itu tinggal di dalam diri anak. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6-9. Anak-anak kecil terkadang jenuh dan sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, orang tua harus mampu berulang-ulang mengajarkan mereka kebenaran, sehingga mereka bisa menangkap intinya dengan baik. Dibutuhkan usaha, kerelaan, dan pengorbanan orang tua dalam melakukannya. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan bagi para orang tua. Anak menurut Alkitab. Alkitab begitu banyak berbicara tentang anak-anak. Bagian Perjanjian Lama mengungkapkan beberapa identitas mengenai anak-anak. Antara lain, anak merupakan bagian dari perjanjian Allah. Kejadian 1 ayat 28, Ulangan 6 ayat 7-9, dan Yosua 24 ayat 15. Anak merupakan pernyataan berkat Allah. Mazmur 127 ayat 3-5. Anak adalah kudus, Ezra 9 ayat 2. Anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, Mazmur 127 ayat 3. Anak adalah mahkota orang tua, Amsal 17 ayat 6. Dan Allah sudah menyediakan berkatnya kepada anak-anak, Mazmur 25 ayat 13 dan 89 dan 5. Kemudian Mazmur 112 ayat 2 dan Yesaya 44 ayat 3. Sementara itu, Perjanjian Baru tidak ketinggalan memberikan fokusnya untuk anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 13-16, penulis Injil menuliskan bahwa Tuhan Yesus merindukan kehadiran anak-anak dan ingin memberkati mereka, yang terkadang kehadiran mereka dianggap mengganggu ketika itu. Sebagaimana Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga menegaskan bahwa anak-anak adalah bagian dari perjanjian Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Lukas 1 ayat 7 mengisyaratkan bahwa kehadiran anak juga merupakan salah satu berkat Allah. Sementara itu, Matius 21 ayat 15-16 menuliskan bahwa sejak kecil Allah sudah menyediakan puji-pujian di dalam hati anak-anak. Dari tokoh Alkitab berikut ini, bisakah Jesiers tebak tokoh mana yang sudah bertemu dengan Tuhan sejak kecil? Kami berikan 10 detik untuk komen di bawah ini ya. Dan jawaban yang benar adalah Samuel. Ya, Samuel. Kelahiran Samuel bukanlah suatu kelahiran biasa. Kelahirannya merupakan buah pergumulan Hana dengan hati yang pedih karena selalu direndahkan sebab tidak memiliki anak oleh Penina madunya. Hana lalu bernazar, apabila Tuhan memberikannya anak, maka anaknya akan diberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Hana kemudian melahirkan dan menamai anaknya Samuel. Diperkirakan dalam usia 3 atau 4 tahun Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di tabernakel atau kemah pertemuan bersama dengan Imam Eli. Dalam 1 Samuel 2 ayat 26 dituliskan bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bahkan panggilan Tuhan untuk memakai Samuel menjadi imam sudah dinyatakan saat Samuel masih sangat muda. 1 Samuel 3. Menurut Flavius Josephus, seorang sejarawan dan penulis apologetik Yahudi abad pertama menyatakan bahwa Samuel baru saja mencapai usia 12 tahun pada saat Tuhan berbicara kepadanya. 2. Yohanes Pembaptis. Selain Samuel, ada Yohanes Pembaptis yang juga sudah bertemu Tuhan sejak kecil loh. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet. Keistimewaan dari Yohanes Pembaptis terlihat saat ia masih dalam kandungan Elisabet, ibunya. Saat itu, ia melonjak kegirangan sewaktu Maria ibu Yesus berkunjung ke rumah ibunya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Usia Maria lebih muda daripada Elisabet.
Demikian pula dengan usia kandungannya. Bayi Elizabeth melonjak seolah-olah memberi isyarat kepadanya bahwa sang bayi, Yohanes Pembaptis, sekarang berjumpa dengan Juru Selamat. Beberapa tokoh di atas meskipun masih anak-anak, bahkan ada yang masih di dalam kandungan, namun sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kisah mereka mengajarkan bahwa Tuhan peduli kepada anak-anak. Yesus menjadikan anak kecil sebagai panutan. Anak-anak memang bisa merepotkan. Mereka suka bertanya tentang banyak hal termasuk yang dianggap tidak penting. Mereka cerewet, aktif, terkesan menyebalkan dan membutuhkan banyak perhatian. Tapi itu semua bukan berarti bahwa orang dewasa boleh merendahkan mereka. Setiap orang tua atau orang dewasa wajib memberi kasih sayang kepada mereka, mendidik, merawat, juga mengenalkan mereka akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan sejak dini. Tujuannya agar mereka bisa bertumbuh menjadi teladan-teladan di tengah masyarakat kelak. Yesus sendiri menjadikan anak-anak sebagai role model dari segi bagaimana seharusnya bersikap dan perilaku yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam sebuah peristiwa, Yesus menempatkan seorang anak kecil di depan murid-murid dan orang banyak dan menyampaikan kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Matius 18 ayat 3-4. Anak kecil adalah model untuk menerima kerajaan surga. Tidak lupa juga Yesus menyatakan bahwa pentingnya menyambut hadirnya seorang anak di matanya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Matius 18 ayat 5. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Alkitab. Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan satu berkat dan anugerah dari Allah bagi pasangan suami istri. Setiap orang tua pasti akan berusaha memberikan hal-hal baik kepada anak-anaknya. Yang utama ialah dengan mewariskan iman yang sama kepada sang anak. Selain itu, Alkitab juga memaparkan kewajiban orang tua lainnya kepada anak, di antaranya memelihara. 1 Timotius 5 ayat 8. Mendidik, Amsal 22 ayat 6. Mengasihi, Titus 2 ayat 4. Menjadi teladan, Filipi 4 ayat 9. Menyerahkan anak kepada Tuhan, 1 Samuel 1 ayat 24-28 dan Lukas 2 ayat 22. Jangan menyakiti hati anak, Kolose 3 ayat 21 dan Efesus 6 ayat 4. Mendoakan anak, Ayub 1 ayat 5. Membesarkan seorang anak bukanlah perkara yang mudah. Membesarkan buah hati bukan hanya soal memberikan mereka nutrisi dan makanan terbaik atau mengajarkan kepintaran pada anak. Memiliki perilaku yang baik, sopan dan bertanggung jawab dan penuh kasih kepada sesama adalah karakter yang tidak semata-mata tumbuh di dalam diri anak begitu saja. Orang tua harus mengajarkannya dan memberikan contoh pada anak bagaimana kebaikan itu seharusnya. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus disyukuri, dihargai, diasuh dan dididik dengan baik. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah ialah dengan mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah sedari dini. Inilah yang sedang dikerjakan oleh Cahaya Bagi Negeri, yaitu memuridkan generasi anak supaya kelak mereka bisa menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus dan menjadi terang bagi Indonesia. Melalui 9.000 gereja lokal yang bermitra bersama Cahaya Bagi Negeri, bersama menjalankan program pemuridan anak di Indonesia. Ini adalah momen terbaik untuk Anda bergabung bersama Cahaya Bagi Negeri, menjadi mitra untuk memuridkan generasi anak Indonesia. Donasi sekarang melalui link berikut ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab ya. God bless you.